Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbak Sunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya, tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan kembali melanjutkan menjelaskan mengenai perwatakan, judu, dan aspek rizki atau pekerjaan yang cocok bagi kelahiran seseorang atau weton seseorang. Dan untuk video kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Jumat Pahing. Baik, kita langsung pada pembahasannya. Yang pertama yaitu mengenai perwatakannya ya. Seseorang yang terlahir pada hari Jumat Pahing ini umumnya orangnya baik, kemudian sopan, ramah tapi tegas orangnya. Lalu agak sedikit pendiam ya, kadang-kadang sepintas dia ini seperti orang yang angkuh, padahal belum tentu juga ya. Lalu suka menolong dan suka berbagi ya, suka mendermakan harta bendanya pada orang lain gitu ya. Kemudian tidak suka ikut campur urusan orang lain. Dia ini termasuk sosok yang bisa jadi pengayom gitu ya. Sosialnya sangat bagus ya. Bisa jadi teladan ya, karena memang luas pengetahuannya ya. Dan kalau lagi punya uang biasanya suka royal alias boros ya, Jumat Pahing ini. Dan kadang-kadang ini suka lupa untuk kebutuhan mendatang ya. Jadi ini tolong supaya lebih berhemat lagi gitu ya. Lalu jika Jumat Pahing ini adalah seorang wanita, maka biasanya dia ini memiliki perwatakan yang agak keras gitu ya, mudah tersinggung. Lalu kadang-kadang ingin unggul dari yang lain gitu ya, selalu ingin merasa ingin unggul dari yang lain. Kemudian mohon maaf sekali lagi, meskipun belum tentu semuanya, biasanya kurang berbakti dan agak berani pada suaminya ya. Meskipun dia ini termasuk tipe wanita yang pandai cari sandang pangan, pinter golek duit gitu ya. Kemudian suka menolong orang lain tentu saja ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa perwatakan Jumat Pahing ini ya, mungkin saja nanti realitasnya pada sebagian orang ada yang berbeda, bahkan bisa saja sangat berbeda dengan kondisi idealnya ini tadi ya. Ini semua bisa dibilang wajar karena mungkin saja karena faktor lingkungannya, pendidikannya, keluarganya dan lain sebagainya ya, menjadikannya berkepribadian yang berbeda ya. Dan lagi jika jam kelahirannya, tanggal kelahirannya, bulan kelahirannya serta mongso kelahirannya berbeda, maka ya sedikit banyak realitasnya nanti bisa berbeda perwatakannya, meskipun kelahirannya sama-sama hari Jumat Pahingnya. Lalu yang kedua, ini mengenai jodoh dan percintaannya. Jumat Pahing ini neptuwetonnya berjumlah 15 ya, arah nogodinonya di barat ya. Maka jika ia mendapatkan jodoh yang berasal dari arah baratnya di mana dia tinggal, fa insyaallah pernikahannya nanti akan bisa kuat, langgeng, harmonis, serta sukses dan mapan ya kehidupan rumah tangganya insyaallah ya. Karena arah keberuntungan nogodino wetonnya ini ada di arah barat. Dan pengertian arah barat ini sekali lagi perlu teman-teman pahami, bukan berarti yang harus lurus ke arah barat begitu, bukan, tetapi terkadang realitasnya ada belok-beloknya juga gitu ya. Tapi yang perlu Mbak tambahkan di sini adalah mengenai rekomendasi arah jodohnya ini bukanlah sesuatu yang mutlak atau pasti ya, karena realitasnya banyak juga di antara teman-teman yang mendapatkan jodoh dari arah lain ya, dan tetap bisa sukses
penghidupan rumah tangganya gitu ya. Yang terpenting adalah neptu weton jodohnya ini jatuh pada perhitungan yang bagus. Itu yang penting. Kemudian yang jadi rekomendasi jodohnya adalah seseorang yang memiliki neptu weton 8 atau 11 atau 12 atau 14 dan atau 17 gitu ya. Nah, jika sama yang bobot netonya 8, maka bisa menikah dengan orang yang hari kelahirannya adalah hari Senin Wage dan Selasa Legi. Jadi ada 2, Senin Wage dan Selasa Legi. Sedangkan jika sama yang bobot netonya 11, maka bisa menikah dengan orang yang kelahirannya adalah hari Senin Pon atau hari Selasa Kliwon atau hari Rabu Wage atau hari Jumat Legi. Jadi ada 4 weton kelahiran. Atau jika sama yang bobot netonya 12, maka bisa menikah dengan orang yang hari kelahirannya adalah hari Ahad Pon atau Senin Kliwon atau Selasa Pahing atau Rabu Legi dan atau Kamis Kliwon. Jadi ada 5 weton kelahiran. Atau jika sama yang bobot netonya 14, maka bisa menikah dengan orang yang memiliki kelahiran hari Ahad Pahing atau Rabu Pon atau Jumat Kliwon dan atau Sabtu Legi. Jadi ada 4 weton kelahiran. Sedangkan jika sama yang bobot netonya 17, maka bisa menikah dengan orang yang memiliki kelahiran hari Kamis Pahing dan hari Sabtu Kliwon saja. Hari Kamis Pahing dan Sabtu Kliwon saja. Jadi ada 2 weton kelahiran. Dan secara keseluruhan tentu saja ini mengenai percintaan dan keharmonisannya tentu saja banyak dipengaruhi oleh dinamika kehidupannya secara keseluruhan dan oleh bawaan perilaku masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai rezeki dan pekerjaannya ya. Jumat Pahing ini sandang dan pangannya ini ada di barat, sama-sama ada di barat. Kemudian sakit dan patinya ini ada di selatan. Lalu Jumat Pahing ini berada di bawah naungan Sumur Sinobo. Makanya kalau berdasarkan weton pribadinya, dia ini insya Allah murah sandang pangane. Insya Allah murah sandang pangane lan baik budi pekertine insya Allah. Lalu jika dia mendapatkan jodoh yang baik, yang tepat, sekufu dan perpaduan neptu weton jodohnya bagus ya, misalkan jatuh pada perhitungan gedong, bedaringan kebak, tunggak semi atau tinari dan lain sebagainya, fa insyaallah masa depan penghidupan rumah tangganya akan semakin bagus gitu ya. Tetapi sebaliknya jika yang bersangkutan ini mendapatkan jodoh yang kurang tepat ya, perilakunya juga tidak baik ya, ditambah neptu weton jodohnya ini jatuh pada perhitungan yang kurang bagus ya, maka sedikit banyak akan bisa berakibat kurang bagus ya penghidupan rumah tangganya nanti ya. Karena weton pribadi ini masih kalah kuat pengaruhnya ya jika dibandingkan dengan ketika sudah digabungkan dengan neptu weton pasangan hidupnya menjadi neptu weton jodoh begitu ya. Nah, sedangkan puncak kejayaannya ini diperkirakan di kisaran usia 30-an tahun ya, plus minusnya 30 tahun lah ya. 30 tahun kurang sedikit atau lebih sedikit gitu ya. Dan akan mengalami pasang surut ya di usia setelah usia 30 tahun ke atas ini ya, sampai pada kondisi terpuruknya ini di kisaran usia 40-an tahun ya, dan pelan-pelan insya Allah bisa membaik gitu ya, mulai membaik di usia 48 tahun hingga pada kondisi terbaiknya ini sekitar di usia 50 tahun ke atas gitu ya.
Kemudian mengenai pekerjaannya, ya pekerjaan Jumat Pahing ini yang cocok adalah jadi petani atau berkebun gitu ya, beternak ya. Juga yang bersangkutan ini jika latar belakangnya misalkan ke orang pesisir, ya mungkin cocok jadi nelayan gitu ya. Nah, kemudian jika mau usaha bisnis, dagang dan lain sebagainya, ini sebaiknya yang berhubungan berkaitan dengan pengobatan. Misalnya buka toko atau kedai obat atau apotik atau kios jamu ya, atau jasa pengobatan terapi, tukang urut, pijat, tabib dan yang sejenisnya pokoknya gitu ya. Nah, ini insya Allah akan bagus ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan berkaitan dengan perwatakan jodoh dan aspek rezeki kelahiran Jumat Pahing ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.